kembali lagi dengan saya Indah Novianti. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di video-video yang akan ditayangkan di konten YouTube Indah. Sebelumnya Indah mau menyapa semuanya terlebih dahulu. Nah, bagaimana dengan kabar semuanya? Indah harap kita semua dalam keadaan yang sehat ya teman-teman. Dan di kesempatan kali ini Indah akan membahas mengenai teori sastra melalui pendekatan feminisme. Nah, pasti semuanya pada bingung kan, apa itu pendekatan feminisme? Mari kita saksikan dan menyimak penjelasan dari teori feminisme. Selamat menyaksikan. Feminisme sosial menegaskan bahwa perbedaan genre di samping penindasan kelas ialah asal mula dari penindasan perempuan yang memancurkan isu terhadap ketidakseimbangan ekonomi, yaitu hak harta benda, kelangsungan hidup keluarga dan domestik serta pemberian gaji para pekerja terdapat dalam aturan kapitalisme. Pendekatan feminisme sosial merupakan suatu paham maupun pemikiran yang meletakkan perempuan dan kondisinya di sentrum kajian-kajian perempuan, baik dari segi identitas, psikologis, operasi kesadaran, etika, sistem nilai posisi, peran, sistem patriarki, matriarki, dan sebagainya. Apa itu feminisme? Feminisme adalah rangkaian dari kegerakan sosial, politik, dan ideologi yang memiliki tujuan untuk membangun serta mencapai kesetaraan genre di segala aspek, mulai dari aspek politik, ekonomi, ranah pribadi, hingga lingkungan sosial. Seringkali banyak yang berpikir atau bersalah paham dari feminisme, yaitu feminisme sebagai ideologi yang membenci laki-laki. Sebagian orang menyebutkan seperti itu. Apa saja kajian yang dikaji oleh pendekatan feminisme? Pendekatan feminisme merupakan kajian sosial yang melibatkan kelompok-kelompok perempuan yang tertindas, utamanya tertindas oleh budaya patriarki. Feminisme berubah gerakan kaum perempuan untuk memperoleh otonomi atau kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri. Sastra feminisme. Sastra feminisme menawarkan pandangan bahwa para pembaca perempuan dan kritikus perempuan membawa prestasi, pengertian, dugaan yang berbeda pada pengalaman pembaca karya sastra. Apabila dibandingkan dengan laki-laki, wawasan mereka diawali oleh pelopor, selanjutnya berkembang dan aneka ragam segi. Hubungan feminisme dengan sastra ialah teori feminisme digunakan sebagai alat untuk mengkaji karya sastra, baik karya sastra feminisme ataupun tidak. Karya sastra sebagai sasaran untuk menyampaikan kritik genre pada feminisme. Tujuan dari kajian feminisme adalah meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan agar sama atau sejajar dengan kedudukan dan sederajat dengan laki-laki. Hal yang mendasari konsep feminisme ini yaitu feminisme lebih mementingkan diri berharganya kesadaran mengenai persamaan hak antara perempuan dan hak antara laki-laki dalam semua jenis bidang. Kritik feminisme. Kritik feminisme adalah satu kritik sastra yang berusaha mendeskripsikan dan menafsirkan serta mengembalikan pengalaman perempuan dalam berbagai karya sastra, terutama dalam novel, agar jarang adanya drama atau puisi mengenai peran laki-laki yang lebih penting dari perempuan. Tetapi adanya kritik feminisme membuat untuk menyamakan peranan perempuan dan peranan laki-laki.
Peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga. Feminisme merupakan gerakan perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan. Selama ini, kesan perempuan yang memiliki paras cantik dan jiwa keibuan menjadi sebuah bias genre di kalangan masyarakat. Kesan perempuan yang lemah menjadikan para lelaki menganggap remeh perempuan dan menjadikan perempuan sebagai kelas kedua dalam masyarakat, baik di bidang sosial, politik, maupun pembagian kerja. Pembagian kerja dibagi menjadi dua, yaitu kerja domestik dan kerja di luar rumah. Dalam stereotip, perempuan yang sudah melekat terhadap masyarakat membuat perempuan hanya bisa mengerjakan pekerjaan domestik saja, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anak adalah tugas sebagai perempuan. Peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga dari novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Diceritakan bahwa tokoh utama Dewi Ayu sebagai ibu dari ketiga anak yang membesarkan anak-anaknya tanpa didampingi seorang suami. Anak-anak Dewi Ayu merupakan hasil dari profesinya sebagai pelacur. Meskipun ia tidak mengetahui ayah dari anak-anaknya, namun Dewi Ayu tetap memberikan cinta dan kasih sayang pada anak-anaknya. Seperti ia hanya pergi waktu senja dan datang kembali ke rumah ketika pagi tiba. Lagi pula ia punya 3 anak gadis yang harus diurus, Alamanda, Adinda, Maya Dewi yang lahir 3 tahun setelah Adinda. Jika malam hari, anak-anak ditemani oleh Mira, namun di siang hari ia mengurus anak-anak itu sebagai seorang ibu umumnya. Ia mengirimkan anak-anak itu ke sekolah terbaik, bahkan mengirimnya ke surau untuk belajar mengaji pada Kiai Jahro. Dewi Ayu tidak pernah melalaikan tugas yang utama sebagai ibu untuk anak-anaknya di rumah. Walaupun malam ia harus menitipkan anak-anaknya pada pembantu bernama Mirah, Dewi Ayu tidak ingin anak-anaknya menjadi pelacur seperti dirinya. Meskipun sebagai pelacur, Dewi Ayu tetaplah seorang perempuan yang memiliki jiwa keibuan, rasa kasih sayang dan cinta kepada seorang anak walaupun anak tersebut hasil dari perbuatan hina. Selama berada dalam tahanan di istana Mama Kalong, Dewi Ayu menyadari bahwa dirinya hamil namun tidak tega untuk menggugurkan janinnya. Dewi Ayu beranggapan bahwa bayi yang ada di dalam perutnya adalah salah satu keluarga yang dimilikinya. Tak lama setelah itu baru menyadari bakat luar biasa istrinya sebagai ibu rumah tangga. Ia tak hanya menyediakan pakaian-pakaian yang rapi, tersetrika dan bahkan wangi untuk ia kenakan. Ia bahkan memasak semua masakan yang mereka makan dan ia rasakan begitu nikmat di lidah. Dewi Ayu telah mengajarinya sejak ia masih kecil. Begitu pula Maya Dewi menjelaskan. Bahagia ketika Dewi Ayu ingin memutuskan mengakhiri hidupnya. Dewi Ayu tidak pernah egois. Dewi Ayu memikirkan keempat anaknya beserta pembantunya yang masih menjadi tanggung jawabnya, sehingga Dewi Ayu meninggalkan warisan untuk mereka bertahan hidup selama nanti ia mati. Seperti si cantik memperoleh warisan yang sangat memadai dari ibunya. Ia hanya mengurus bagaimana itu bisa tetap mencukupi bagi kehidupan mereka berdua. Peran dan kedudukan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya. Secara prinsip, feminisme menolak yang secara seksual telah terjadi sejak ribuan tahun lamanya. Perempuan menanggung semua kerja domestik dan laki-laki di sektor publik. Jika perempuan ingin merubah kondisinya sebagai jenis kelamin kedua, perempuan harus mengatasi kekuatan serta mempunyai pendapat dan cara seperti laki-laki. Hal ini mampu menggambarkan jelas keteguhan Dewi Ayu dalam memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai perempuan yang berwawasan. Dan jika tidak ingin dilakukan atau ditaklukkan oleh kebodohan, namun statusnya sebagai keturunan Belanda pada masa kolonial membuat ia terjebak menjadi seorang pelacur. Masa-masa sulit itu dilalui Dewi Ayu. Tak bisa dipercaya, kita meninggalkan rumah sendiri. Perempuan di sampingnya berkata,
Kuharap ini tak akan lama. Berharaplah tentara bisa menangkap orang-orang Jepang, kata Dewi Ayu. Kita akan ditukar seperti beras dan gula, kata perempuan itu. Dalam perlawanan perempuan, tokoh utama Dewi Ayu yang tidak tega melihat ibu temannya sakit parah mulai memanfaatkan komandan KAP dengan memberikan tubuhnya untuk ditukarkan dengan obat dan dokter. Sehingga komandan KAP menuruti Dewi Ayu karena memiliki rasa ingin untuk melihat Dewi Ayu yang berparas cantik. Katanya, "Aku gantikan gadis yang tadi, komandan. Kau tiduri aku tapi beri ibunya obat dan dokter." Dari pemaparan tersebut dijelaskan bahwa perempuan memiliki perlawanan kepada bangsa Jepang di masa kolonial, yaitu Dewi Ayu yang memanfaatkan kaum laki-laki untuk menuruti keinginannya. Keinginan Dewi Ayu membawakan hasil dan ibu dari temannya itu mendapatkan penanganan dari dokter, meskipun akhirnya nyawa ibu itu tidak dapat diselamatkan. Meski dengan cara yang berbeda, seperti halnya Dewi Ayu dengan sikap yang teguh, tenang, dan berpikir realistis, meskipun apa yang ia kerjakan sebenarnya pekerjaan hina atau sebagai pelacur. Selain itu, perempuan yang lain juga berusaha dalam mendidik anak-anaknya dengan cara mengajari anak-anak mereka agar anak-anak mereka selamat ketika penjajahan datang. Salah satu cara ialah mengajari anak-anak mereka seni penghormatan, seperti yang ada, yaitu di dalam ruangan beberapa perempuan segera mengajar anak-anak mereka perintah itu. Didorong kekhawatiran mereka melakukan kesalahan yang tak perlu dalam beberapa saat mendengar teriakan-teriakan Keiri dan Naure dari mulut-mulut mereka, membuat Dewi Ayu dan beberapa gadis tertawa terpingkal-pingkal. Mereka lebih galak dari Jepang yang sungguh-sungguh, katanya. Dari pemaparan tersebut, dilihat bahwa perjuangan perempuan tidak hanya terletak dalam memperjuangkan haknya, melainkan juga memperjuangkan keselamatan serta kehidupan dirinya dalam keluarganya, yang mana mereka memiliki ciri tersendiri dalam mengaplikasikannya. Peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat. Feminisme menjadikan patriarki sebagai masalah struktural untuk kaum perempuan. Dominasi yang tergambarkan oleh teoritis feminisme terdapat dalam makna struktural dan sosial. Dari pendapat feminisme sosial mengungkapkan bahwa perempuan tidak akan mampu memperoleh keadilan sosial tanpa menghentikan kapasitas dan patriarki. Kedudukan perempuan selalu rendah daripada laki-laki, sehingga perempuan penindasan dan lingkungan sekitar atau lingkungan masyarakat, wilayah sosial serta hukuman sepatutnya lebih adil dalam menimbang fenomena yang banyak terjadi di dalam dunia seks. Karena tidak semua pekerjaan seks komersial dianggap paling salah. Seperti yang tergambar dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Sangat miris ketika melihat kehidupan sosial perempuan-perempuan itu berganti menjadi para tahanan perang dan dijadikan sebagai budak pelacur di masa kolonial. Ia sendiri tak pernah sungguh-sungguh mengaku bahwa ia menjadi pelacur karena keinginannya sendiri. Sebaliknya, ia selalu mengatakan bahwa ia menjadi pelacur karena sejarah. Dari kutipan yang sudah dijelaskan, dapat diketahui bahwa sebenarnya Dewi Ayu tidak ingin dikatakan masyarakat sebagai pelacur, karena bagaimanapun pelacur adalah pekerjaan yang hina. Bahkan pada era sekarang, pekerjaan sebagai pelacur tidak dapat ditoleransi sedikit pun. Masyarakat mengandalkan kecantikan perempuan yang dijadikan komoditi di perekonomian. Dewi Ayu telah menjadi sorotan membuat dirinya rendah di hadapan masyarakat. Ia tetap menjaga dan berpenampilan sopan, seperti yang sudah dikutip. Jika Mama Kalong bagaikan ratu di kota itu, maka Dewi Ayu adalah putri. Keduanya memiliki selera yang nyaris sama dalam berpenampilan. Mereka jenis perempuan-perempuan yang merawat tubuh dengan baik dan berpakaian bahkan jauh lebih sopan daripada perempuan-perempuan setelah atau sesaleh manapun.
Kehadiran Dewi Ayu dan Mama Kalong tidak pernah terputus dari jeratan kehidupan masyarakat sosial di sekitar. Meskipun Dewi Ayu seorang pelacur dan Mama Kalong seorang mucikari, keberadaan mereka sangatlah dipuja di kalangan masyarakat. Bahkan di negara pun, keberadaan mereka selalu dianggap penting, bahkan menjadi tamu kehormatan seperti yang sudah dikutip. Mereka adalah sumber kebahagiaan kota. Takkan ada satupun acara penting di kota itu yang tak mengundang mereka. Bahkan pada setiap peringatan hari kemerdekaan, mereka duduk bersama Mayor Sadra, wali kota, bupati, dan tentu saja Sang Sodanko ketika ia telah keluar dari hutan. Bahkan meskipun perempuan-perempuan saleh sangat membenci kedudukannya karena mereka tahu suami-suami mereka ada di becinta sampai mati. Jika menghilang di malam hari, memberi sapaan ramah di hadapan mereka, dan mencibir di belakang. Dewi Ayu merupakan sorotan bagi masyarakat sekitar. Tidak salah jika banyak yang mengenalnya dari kalangan tua sampai anak-anak mengetahui cerita hidup Dewi Ayu. Si bocah mengatakan bahwa Dewi Ayu merupakan legenda di kota ini, pelacur paling dipuja. Meski ini sama sekali tidak mengesankan, Henry maupun Aneo Stamler, semua lelaki berkata dan berharap menidurinya. Bahkan 2 dari 3 menantunya pernah menidurinya pula. Ia pelacur hebat. Profesi Dewi Ayu sebagai pelacur sudah tertanam dalam dirinya. Bahkan Dewi Ayu menggoda seorang kiai yang berinisiatif untuk menyadarkan Dewi Ayu dari percobaan bunuh diri. Seharusnya Dewi Ayu tidak berbuat seperti itu karena seorang perempuan yang mempunyai sopan santun terhadap yang lebih tua. Namun hal itu tidak berlaku dalam diri Dewi Ayu yang mengejek seorang kiai, seperti yang sudah dikutip. Namun dengan cepat, kegaduhan itu harus segera berakhir. Secepat-cepat polisi datang bersama seorang kiai yang melihat semua itu sebagai bidah. Kiai itu bahkan mulai menggerutu dan menyuruh Dewi Ayu menghentikan tindakan memalukannya itu, serta memaksa ia untuk menanggalkan kain kafan tersebut. Karena kau meminta seorang pelacur membuka pakaiannya, kata Dewi Ayu dengan tatapan mengejek. Kau harus punya uang untuk membayarku. Si kiai segera berlalu, berdoa meminta ampun dan pernah datang lagi.